Perkenalkan, nama saya Rizka Nindya Nugrayani, NIM 219107172 dari Prodi Ekonomi. Saya berasal dari Klaten, Jawa Tengah, dan saya berusia 19 tahun. Sebelumnya, saya belum pernah menjadi pemimpin, dan seandainya saya menjadi pemimpin, saya akan menjadi pemimpin sebuah bisnis. Di sini saya akan memimpin sebuah perusahaan yang bernama Vibis Kopi yang beralamat di Jalan Pedan Cawas, Dusun 1, Klaten, Jawa Tengah. Jenis usaha yang akan saya jalankan yaitu coffee shop, dan produk yang akan saya jual yaitu berbagai jenis minuman kopi, ada dessert base juga. Kemudian untuk makanan ada snack, terus ada spaghetti, croffle, dan juga sejenis roti bakar. Visi dari Vibis Coffee yaitu menjadikan Vibis Coffee sebagai tempat dan rasa untuk dikenang bagi para pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, produk yang berkualitas, serta tempat dan atmosfer yang nyaman sehingga menjadikan kafe sebagai pilihan pertama. Untuk misi yang pertama, kami berkomitmen untuk membentuk tim yang solid yang dapat melayani secara profesional serta mempunyai etika bisnis yang baik. Yang kedua, menjaga standarisasi dalam menyediakan makanan dan minuman yang segar, sehat, lezat, bervariatif, dan higienis dengan harga yang bersaing. Yang ketiga, menciptakan atmosfer yang natural dan rileks dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang demi meningkatkan kenyamanan pelanggan. Kemudian yang keempat, kami berkeyakinan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci untuk keberhasilan restoran dalam memperoleh keuntungan, mempertahankan keberadaan, dan mencapai pertumbuhan. Kemudian untuk strategi yang akan saya lakukan untuk bisnis coffee shop ini adalah yang pertama, promosi di media sosial seperti melakukan pemesanan via Instagram, dibarengi dengan penawaran-penawaran paket ekonomis, juga penawaran potongan harga bagi pelanggan delivery, dan memberikan gratis ongkir. Kemudian yang kedua, melakukan take away. Meskipun pemerintah telah menerapkan masa new normal seperti ini, masih banyak orang yang enggan berpergian keluar rumah. Nah, untuk itu saya akan menggunakan sistem take away untuk mempermudah konsumen memesan produk seperti Grab, Gojek, atau Shopee Food. Untuk struktur organisasinya, yang pertama ada owner. Di sini owner bertugas untuk memastikan operasional Vibis Coffee memiliki performa yang cukup baik sehingga Vibis Coffee dapat menghasilkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Kemudian ada supervisor yang bertugas untuk mengawasi serta mengelola sebuah produksi dan pelayanan kepada konsumen, juga membimbing dan mengatur rekan kerja bawahannya guna mencapai tujuan Vibis Coffee. Yang kemudian ada karyawan bagian kasir, kitchen, bar, dan waiters. Kemudian budaya organisasi yang akan saya terapkan yaitu yang pertama, setiap anggota dalam organisasi memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, anggota organisasi atau karyawan didorong untuk berani mengambil resiko, bereksperimen, dan berpikir di luar kebiasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Yang ketiga, lebih mendahulukan kepentingan pelanggan atau pangsa pasar dan laba perusahaan dibandingkan dengan kepuasan karyawan maupun pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan atau planning yang andal, kualitas produk dan layanan yang tinggi, pengiriman yang tepat, waktu dan biaya operasional yang rendah. Manajemen harus memastikan kepastian pekerjaan dan prediktabilitas. Saya akan memulai memimpin dimulai dari diri saya sendiri. Yang pertama, saya harus mempunyai attitude yang tenang dan positif karena seorang pemimpin akan lebih dihargai jika mereka memiliki attitude yang lebih tenang dan lebih positif. Yang kedua, membuka komunikasi dengan tim karena dengan lebih dekat dengan tim, kita juga bisa bicara dari hati ke hati dan membuat tim merasa lebih leluasa untuk mengutarakan masalah yang mereka hadapi dalam pekerjaan, tetapi tetap memberikan batas dengan jangan sampai kehilangan wibawa di depan tim hanya karena terlalu dekat dengan mereka. Yang ketiga, mengajari bukan memerintah. Seorang leader akan mengajari dan memimpin, memberikan contoh mengenai bagaimana sesuatu berlangsung dan diselesaikan, sedangkan pemerintah akan membuat tim bekerja sendiri.
Yang terakhir keempat, memberikan dan meminta feedback. Seorang pemimpin yang baik akan selalu memberikan feedback mengenai hasil kerja dari tim yang dimilikinya. Contohnya, ketika tim sudah bekerja dengan baik, maka kita harus memberikan feedback positif dan jangan lupa untuk meminta feedback dari kepemimpinan kita agar bisa belajar mengenai kesalahan selama memimpin. Untuk gaya kepemimpinan yang akan saya terapkan yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Karena karisma pada gaya kepemimpinan itu sangat dibutuhkan untuk menarik dan menginspirasi seseorang atau karyawan yang ada di Wibis Coffee. Dengan adanya karisma tersebut akan memotivasi seseorang atau karyawan. Sebagai contoh, saya akan bersikap tegas, disiplin, dan bersikap baik kepada semua karyawan. Sehingga saya menunjukkan sikap berwibawa kepada karyawan. Menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi, saya akan memberikan pandangan mengenai goal dan ekspektasi dengan memberikan informasi mengenai goal dan juga ekspektasi. Jika kita bisa menyamakan persepsi antara satu tim dengan tim lainnya dan bisa mendorong tim untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih keras. Cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal yaitu yang pertama, hindari menyudutkan satu belah pihak. Misalnya, meskipun seorang karyawan yang terlibat konflik ini menepati posisi yang tinggi seperti manajer sekalipun, saya tidak boleh langsung beranggapan bahwa manajer saya yang paling benar dan orang yang terlibat konflik di bawahnya yang salah. Yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama. Yang keempat, melakukan evaluasi. Langkah-langkah konkret yang saya lakukan agar perusahaan atau organisasi tetap eksis di era milenial dan era digitalisasi adalah yang pertama, memanfaatkan teknologi untuk bisnis di era digital. Yang kedua, menggunakan sosial media. Yang ketiga, menggunakan digital marketing. Yang keempat, mobile friendly. Yang kelima, menggunakan aplikasi. Yang keenam, inovasi. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan terbaik.